Oke, di video kali ini saya mau coba buatin video tentang, perbedaan antara lock SIM dan non-lock SIM ya, khusus untuk iPhone ya guys ya, bukan untuk Android. Tapi khusus untuk iPhone lock SIM dan, non-lock SIM nih. Mungkin bagi kalian nih yang mungkin baru aja nonton video saya atau baru bergabung di channel saya masih pada bingung ya, kalian pengen beli iPhone tapi kalian, belum pernah dengar nih kata lock SIM itu dan maksudnya apa dan apakah cocok untuk dipakai jangka panjang atau ya mungkin banyak lah ya pertanyaan yang muncul di benak kalian. Nah, oke, di sini saya coba, bahas, di sini ya guys ya, di sini kebetulan ada iPhone lock SIM dan iPhone non lock SIM. Ini saya coba singkirkan dulu, biar tidak terlalu rame ya. Nih, di sebelah kanan ini, 2 iPhone ini adalah iPhone yang non lock SIM dan yang sebelah kiri ini adalah iPhone lock SIM ya. Nah, perbedaannya apa, Bang? Kalau secara fisik, dia itu nggak ada perbedaan ya, secara keseluruhan itu nggak ada perbedaan juga, baik itu dari fungsi, kemudian, fitur-fiturnya itu nggak ada perbedaan. Paling ada satu 2 yang membedakan, cuman menurut saya itu jarang sekali kita pakai ya, dan itu tidak akan berpengaruh ke pemakaian kita hari-hari. Nah, yang pertama yang membedakan antara lock SIM dan non lock SIM, itu pertama itu dari harga dulu ya. Untuk harga, itu selisihnya lumayan guys. Kalau dulu itu selisihnya bisa sampai 1 jutaan ya, 1 juta lebih, 500 sampai 1 juta lebih. Tapi kalau sekarang agak agak mendingan lah. Contoh untuk iPhone 12 ini yang kebetulan yang non lock SIM, itu harganya cuma beda sekitar 200 sampai 300 ribu dengan iPhone yang yang lock SIM ya. Ini yang lock SIM yang non lock SIM itu lebih mahal sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalau sebelumnya itu bisa di atas 500 ribu ya. Makanya saya di video-video saya sebelumnya itu lebih banyak ambil yang yang lock SIM ya. Terus untuk iPhone 14 itu selisih harganya itu malah lebih lumayan guys, bisa hampir 1 juta ya. Makanya sampai saat ini saya masih ambil yang yang lock SIM ya. Nah, untuk iPhone 13 itu udah mulai ada penurunan untuk selisih harganya sekitar ya sekitar 500-an lah ya, 500-an itu sudah mulai agak turun ya. Nah, terus dari segi pemakaian nih, terutama di kartu ya guys ya. Kalau untuk yang non lock SIM, ini saya contohin nih, ini kita kan sama-sama iPhone, ini sama-sama iPhone 14 biar lebih mudah ya. Ini saya coba keluarkan dulu nih kartunya di sini. Nah, kalau untuk pemakaian, khususnya kalau kalian pengen mau pakai kartu, memang kalau di iPhone lock SIM itu ada stepnya lagi, guys. Kalian nggak bisa langsung colok ya. Terutama buat kalian yang ambil yang eSIM fisik. eSIM fisik dan tanam sih sebenarnya kurang lebih sama. Cuma kalau di eSIM fisik itu kan agak ribet ya. Ini saya contohin, saya ambil dulu nih. eh iPhone ini ada 11 Pro Max. Nah, kalau 11 Pro Max ini kan versinya yang eSIM fisik ya. Jadi kalau kalian mau pasang kartu, kalian harus pakai eSIM dulu, guys. Nah, eSIM itu ada dua, ada yang tempel, ada yang lipat seperti ini. Kalau yang untuk 11 ke bawah, itu biasanya model lipat. Jadi kalian itu dilipat seperti ini ya. Nah, dilipat seperti ini, baru kalian colok ke HP-nya, guys. Emang agak sedikit ribet ya, dan nanti perlu disetting lagi. Ini saya contohin. Memang ribetnya itu bagi yang belum pernah. Kalau udah pernah sih nggak ribet lagi ya. Ini saya contohin ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan minta settingan seperti ini, guys. Tuh, intinya dia harus disetting dulu ya seperti ini ya. Nah, kalau ini yang versi eSIM tanam, eSIM fisik ya. Untuk eSIM tanam kurang lebih sama aja. Cuman kalau untuk saat ini eSIM tanamnya udah pada canggih-canggih, jadi kita tuh tinggal colok aja seperti ini ya. Ini kan sudah masuk kartu nih. Meskipun
aktivasi diperlukannya muncul, tapi ini tinggal ditutup aja dan kita tinggal di swap ya. Jadi tidak perlu disetting seperti di iPhone yang ini ya. Nah, ini kan karena AirSIM itu masih menggunakan AirSIM yang apa ya, mungkin belum terlalu canggih lah ya. Jadi kita masih butuh untuk setting. Cuma kelebihannya kalau misalkan AirSIM yang ini tidak cocok lagi atau tidak bisa dipakai lagi, kita tinggal ganti aja guys, dan itu gampang sekali. Kalian nggak perlu ke counter ya, kalian cukup beli AirSIM yang baru dan kalian tinggal pasang seperti biasa gitu. Itu enaknya kalau yang AirSIM fisik seperti ini. Nah, kalau AirSIM tanam, kalau untuk sekarang itu kan memang pemakaian lebih gampang tanpa perlu disetting. Cuman kendalanya itu kalau misalkan nanti ternyata iOS-nya itu nggak support lagi, AirSIM itu nggak support lagi dengan iOS yang terbaru. Nah, itu akan repot guys. Kalau kalian pengen pakai kartu, kalian harus ke counter dulu untuk mengganti AirSIM-nya itu yang ditanam di HP-nya ya. Yang otomatis HP-nya harus dibongkar, iPhone-nya harus dibongkar. Nah, cuman kalau yang sekarang ini saya juga kurang tahu ya, kedepannya nanti seperti apa. Di sini, nah kalau yang terbaru, di sini malah ada yang namanya fitur update SIM by OTA. Ini saya kurang tahu nih, apakah ini memang khusus untuk penyesuaian ketika AirSIM tanam itu nggak support dengan iOS terbaru, kita tinggal pilih update aja, atau gimana saya juga kurang tahu ya. Tapi di sini ada tulisan update SIM by OTA. Biasanya kan ada pilihan ya di sini banyak menunya, tapi sekarang cuma ada 2. Dan kalau misalkan yang non-lock SIM, nih coba saya pasang ke sini ya. Ini yang non-lock SIM. Ke sini aja nih. Kalau ini yang non-lock SIM, itu tinggal colok aja, nggak perlu kalian setting sana sini ya. Yang penting email kalian nggak keblokir, ya udah kalian tinggal colok kartu, otomatis kalian bisa langsung pakai kartu. Nih contoh, ini kebetulan sinyalnya ya, kebetulan sinyalnya nggak, kartunya nggak ada ya, nggak ada sinyalnya. Nah terus cara ngeceknya gampang, kalian tinggal masuk ke umum aja nih, ke pengaturan, terus umum, terus kalian cek di sini. Nah, di sini ada yang namanya pembatasan SIM ya, nih. SIM dikunci berarti ini lock SIM, kalau tidak ada pembatasan SIM berarti ini non-lock SIM ya. Jadi kalian tinggal pakai aja guys, nggak perlu ribet-ribet untuk setting-setting ya. Nah, ada beberapa HP iPhone yang lock SIM, itu dia nggak bisa hotspot guys. Nah, kalau yang seri ini, yang AirSIM baru ini, sepertinya sih ini bisa hotspot ya, karena kan ini hidup nih. Nih, kalian tinggal setting aja, tinggal tes aja guys. Tapi saya ini nggak bisa nyobain ya. Saya bingung nih ngetesnya ini di mana mengaktifkan hotspotnya ini, nyetingnya. Karena saya jarang sekali untuk menggunakan hotspot ya. Karena kasihan HP-nya guys, kasihan iPhone ya. Kalau kita pakai hotspot dia akan hangat ya. Terus apalagi ya, nggak ada sih, secara umum fungsinya sama aja, nggak ada beda. Cuman yang membedakan ya beberapa hal tadi itu aja, mulai dari harga, kemudian penyetingan kartu. Nah, khusus iPhone 12 ke atas itu udah paling enak guys. Kalian tinggal pasang aja kartu, tinggal colok, dan kalian nggak perlu setting ya. Cuman kalau yang ini masih pakai AirSIM tanam yang model lama. Meskipun masih model lama, tapi dia nggak perlu setting lagi ya, tinggal colok aja. Kalau ini lebih gampang lagi guys, lebih enak lagi ya sebenarnya kalau untuk yang AirSIM yang baru ini ya. Jadi kalian nggak usah bingung lah. Intinya kalau misalkan kalian mau budget, pengen punya iPhone dengan budget yang seminim mungkin, ya kalian ambil Inter, terus ambil yang lock SIM aja, WiFi only nggak apa-apa. Anggap meskipun dia nggak bisa dipakai kartu nggak apa-apa, yang penting WiFi only bisa. Tapi jangan ambil yang iPhone bypassan ya, bypass iCloud ataupun MDM, itu jangan diambil guys. Karena nanti kalian takutnya bakal repot ya. Nah, kalau misalkan kalian ada modal lebih, ya udah kalian ambil iBox ya, second iBox, atau ya lebih bagus lagi ambil baru. Udah itu aja guys. Tapi kalau kebutuhan kalian cuma untuk fungsinya aja, ya udah ambil yang lock SIM aja nggak apa-apa, interlock SIM ya. Kalau untuk Inter yang non lock SIM, kalau misalkan selisih harganya nggak terlalu jauh ya, ambil yang non lock SIM. Tapi kalau selisihnya harganya lumayan jauh, ya kalian pikir lagi lah, mending
apakah worth it kalian ambil yang lock SIM ataupun yang non lock SIM ya. Karena sisi harga itu kan lumayan ya. Paling tidak bisa kalian belikan charger yang MFI atau beli casingnya atau beli perintilannya lain itu kan lumayan bermanfaat ya. Nah, untuk contoh untuk iPhone 14 sendiri, ini yang non lock SIM itu masih sekitar 6 jutaan. Kalau yang eh lock SIM ya, yang lock SIM ini itu kisarannya itu sekarang di 44 sampai 47 ya. Itu tergantung kalian dapat potongan harganya itu seberapa besar, guys. Ini pasti masih di atas 6 juta. Saya sudah berapa kali cek ya. Makanya saya belum ambil yang non-lock SIM-nya. Tapi kalau untuk iPhone 12 itu udah mulai ya, ada beberapa seller itu yang harganya itu cuma beda 200 dengan iPhone yang lock SIM. Jadi makanya untuk yang orderan kemarin saya ambil yang iPhone 12-nya yang non-lock SIM ya. Nih saya tunjukin kalian. Terus bagusannya beli di mana Bang? Apakah beli di offline atau beli di online? Ya itu sih tergantung kalian ya. Kalau kalian misalkan nggak mau ada risiko, ya udah kalian beli offline aja. Cari seller yang terpercaya yang menurut kalian itu dia orangnya bagus ya dan jujur ya. Tapi konsekuensinya biasanya harganya itu lebih mahal ketimbang harga di online atau di marketplace. Nah, kalau misalkan di marketplace, ya itu tadi guys, harganya murah, tapi resikonya itu ada gitu. Jadi kalian tinggal dipertimbangkan aja. Kalau mau harga lebih murah, ya ambil di marketplace atau di online. Yang pasti kalian harus siap dengan resikonya. Tapi kalau misalkan kalian mau jauh lebih aman, ya udah beli offline aja. Tapi resikonya harganya lebih mahal ya. Nah, oke, mungkin sekian dulu nih video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.